Bab 026. Kau tidak perlu berterima kasih sayang, sudah tugasku menjaga dan mencintaimu. Mirza mengusap air mata istrinya. Apa kau lapar sayang? Ini sudah sangat jauh dari waktu makan siang. Karena sudah malam sayang, tambah Mirza dengan lembut. Nisa mengangguk, dia memang merasa sangat lapar saat ini. Kau mau makan apa sayang? Apa saja Kak? Nisa tersenyum tipis pada suaminya, dia merasa sangat bersyukur karena Mirza mencintai dan menyayanginya dengan sangat tulus. Beberapa hari berlalu Nisa sudah semakin membaik. Hari ini Nisa akan menjalani operasi untuk memperbaiki luka di wajahnya. Nisa menolak keras jika wajahnya ingin dioperasi plastik, dia hanya ingin membuat operasi untuk sedikit menyembuhkan luka di wajahnya, biar nanti sisanya hanya mencari obat untuk menghilangkan sisa dari luka itu. Seperti apapun wajahnya, bagi Nisa dia hanya ingin wajahnya yang diberikan dari pemilik tubuh, dia tidak ingin wajah lain lagi, dia bersyukur apapun dan seperti apapun hasil wajahnya ke depannya, dia akan ridho dengan semua ketentuannya. Beberapa jam berlalu Nisa masih di dalam ruang operasi. Mirza di luar dan semua ahli keluarga ada di sana juga termasuk Dimas bersama anak dan istrinya. Setelah mengetahui jika ponakannya tertimpa musibah, dia sangat sedih. Tidak henti-hentinya dia terus mendoakan untuk ponakannya agar segera membaik, seperti semula. Lain halnya dengan Fadilah juga mamanya Diva, mereka sama sekali tidak peduli pada musibah yang menimpa pada Nisa. Fadilah terus melihat wajah tampan mantan calon suaminya itu. Sial, dia bahkan terlihat sangat khawatir. Batin Fadilah yang terus menatap Mirza. Mirza sadar dengan tatapan Fadilah, tapi dia tidak peduli sama sekali, dia hanya mengkhawatirkan istrinya. Setelah cukup lama akhirnya dokter keluar dari ruang operasi, operasinya berjalan dengan lancar. Mirza bernafas lega saat semua berjalan dengan semestinya. Mirza tidak henti-hentinya memanjatkan doa agar istrinya bisa kembali sembuh seperti semula. Setelah itu Nisa kembali dihantar ke ruangannya. Nisa belum sadar akibat pengaruh obat bius. Cukup lama menunggu Nisa bangun akhirnya separuh dari mereka pamit pulang ke rumah masing-masing, begitupun Paman Dimas dan keluarganya saat sudah memastikan jika Nisa baik-baik saja. Mirza, pulanglah. Biar mama yang menjaga istrimu, pergi bersihkan tubuhmu dulu. Kau juga terlihat sangat lelah, lembut Sarah pada anaknya, karena semenjak Nisa sakit. Mirza juga sangat kurang istirahat, dia benar-benar menjaga istrinya sampai-sampai terkadang mengabaikan dirinya sendiri. Mirza melihat istrinya yang masih setia dengan tidurnya di berangkar. Dia berdiri mencium lembut dahi istrinya, aku pulang sebentar sayang. Kata Mirza lembut. Terima kasih Ma. Mirza pulang sebentar, jawab Mirza melihat ke arah mamanya. Ya, buruan, Mirza langsung pulang ke mansion untuk membersihkan tubuhnya. Setelah Mirza pergi perlahan Nisa mulai membuka matanya. Dia melihat ruangannya dengan lemah, hanya mertuanya saja yang dia lihat, tapi Sarah tidak sadar jika Nisa sudah terbangun. Nyonya Mama, panggil Nisa lemah melihat Sarah. Sarah mengalihkan pandangan pada Nisa saat mendengar suaranya, Nisa, kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Mana yang sakit? Tanya Sarah lembut tidak seperti biasanya yang sering terdengar angkuh. Nisa menggeleng pelan, Nisa baik-baik saja Nyonya Mama. Kak Mirza mana Nyonya Mama? Ujar Nisa mencari suaminya, karena dia tidak melihat Mirza di ruangannya. Suamimu kembali sebentar membersihkan dirinya. Apa kau mau makan Nisa? Tanya Sarah lagi penuh perhatian. Tidak Nyonya Mama, nanti saja. Apa wajahmu masih sakit? Sedikit saja Nyonya Mama. Istirahatlah, mungkin sebentar lagi suamimu akan kembali ke sini. Kata Sarah menepuk-nepuk lembut bahu menantunya seperti sedang menidurkan bayinya. Makasih Nyonya Mama, ujar Nisa. Untuk apa? Tanya Sarah menyerjit. Karena Nyonya Mama mau menjagaku di rumah sakit. Ini tidak gratis, sembuh nanti, kau harus membayarnya dengan mengikuti semua perintah Nyonya Mama, makanya,
Cepat sembuh, berani-beraninya kau membuat Nyonya Mama khawatir, ujar Sarah dengan muton sikap angkuhnya. Nisa tersenyum tipis dengan haru, dia sudah mulai terbiasa dengan sikap angkuh mertuanya itu, tapi dia tahu mertuanya itu sangat menyayanginya. Nisa merasa seperti mendapat kembali kasih sayang dari bundanya yang sudah lama wafat, dia juga sudah tahu jika mertuanya lah yang masak sendiri dan mengantarkannya makan siang, dia sudah tahu jika mertuanya berbohong jika dia membeli makanan itu. Flashback. Sayang, apa kau sudah membeli makan siang? Tanya Mirza saat dia datang ke toko ingin mengajak istrinya makan siang tapi dia sudah menemui bekal makanan di meja tempat Nisa sering duduk. Nisa tersenyum dan menghampiri suaminya mencium punggung tangan suaminya yang baru tiba. Itu tadi supir dari mansion papa yang bawa, katanya dari Nyonya Mama. Nyonya Mama membeli makan siang itu kemudian menyuruh supir mengantarnya kemari, kata supir tadi, jelas Nisa duduk di kursi. Sarah memang menyuruh supir untuk memberitahu pada Nisa jika Nisa bertanya beritahu saja jika itu makanan yang dibeli Nyonya Mama, seperti itulah kira-kira pesan Sarah pada supirnya tadi. Mirza mengangkat satu alisnya, dia tahu itu bukan sikap mamanya. Mirza membuka makanan itu yang terlihat sangat mewah dan semua terbuat dari bahan-bahan yang berkhasiat. Mirza mengambil sendok dan mencoba sedikit masakan tersebut. Nisa hanya diam melihat suaminya. Setelah mencoba masakan itu Mirza tersenyum dan menggeleng, Nyonya Mamamu itu ada-ada saja, kata Mirza masih tersenyum geli mengingat sikap mamanya yang gengsian. Nisa menyerjit, kenapa kak? Ada yang salah dengan masakannya? Tanya Nisa heran. Tentu saja ada sayang, makanan ini bukan dibeli. Mama sendiri yang memasaknya, ini tuh masakan Mama, ucap Mirza memberitahu istrinya masih tertawa. Benarkah? Apa kakak tidak salah? Nisa masih tidak yakin. Dia tidak tahu jika mertuanya pintar masak. Benar sayang. Mama itu sangat pintar masak, masakan Mama itu memang selalu juara. Tapi Mama sangat malas masak kata ayah semenjak aku tidak tinggal lagi di mansion beberapa tahun lalu. Tidak sangka Mama mau masak untuk menantunya, jelas Mirza yang tidak pernah memudarkan senyuman di wajah, dia melihat wajah istrinya dengan penuh cinta. Kemudian mengambil tangan istrinya seperti biasa dia akan memeriksa suhu tubuh istrinya. Benarkah, kukira Nyonya Mama tidak menyukaiku, kata Nisa tersenyum melihat suaminya. Tingkah Mama itu tidak sesuai dengan hatinya. Mama memang seperti itu. Mirza menyendok makanan lalu menyodorkan pada istrinya sendok yang berisi makanan. Aku makan sendiri saja kak, aku bukan bayi, kata Nisa menolak, karena Mirza baginya terlalu berlebihan akhir-akhir ini. Buka mulutnya sayang. Mirza bersuara lembut tapi matanya mengancam istrinya. Kebiasaan, sering memaksa, gumam Nisa mengangkat cadarnya kemudian menerima suapan dari suaminya. Mereka berdua pun makan bersama dengan disuapi oleh Mirza sambil bercanda, karena makanan yang dikirim oleh Sarah memang porsi mereka berdua, dia sudah menduga jika putranya akan datang menemui istrinya saat makan siang. Mirza melangkah masuk ke dalam rumah sakit setelah dari membersihkan tubuhnya di mansion, menuju ruangan istrinya dirawat. Ceklek. Mirza masuk ke dalam menuju berangkar sang istri tercinta. Saat tiba di sana Nisa sedang tertidur. Kau sudah datang? Tanya Sarah pada putranya. Mirza melihat ke arah mamanya dan tersenyum. Iya mah, Mama bisa pulang sekarang jika Mama mau pulang. Maaf terpaksa merepotkan Mama, ucap Mirza pada mamanya. Kalau begitu Mama pulang dulu, jaga istrimu, jawab Sarah mengambil tasnya dan ingin melangkah keluar dari ruang Nisa dirawat. Mama pulang naik apa mah? Tanya Mirza saat mamanya sudah di ambang pintu. Mama sudah menghubungi supir untuk menjemput Mama, jawab Sarah diangguki oleh putranya. Setelah Sarah pergi Mirza melihat wajah istrinya yang sangat pulas, dia tersenyum menggenggam pergelangan tangan istrinya. Nisa yang merasa jika ada yang menyentuh tangannya perlahan membuka bola matanya. Kau sudah bangun sayang? Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang sakit? Tanya Mirza beruntun seperti mamanya tadi.
Nisa menggeleng lalu tersenyum, aku baik-baik saja kak, hanya saja aku tidak nyaman dengan tubuhku. Aku merasa lengket semua kak, jawab Nisa yang merasa tidak nyaman pada tubuhnya. Apa kau bisa bergerak sayang? Tanya Mirza melihat wajah istrinya yang dibaluti sebahagian bekas operasi. Iya kak, aku juga merasa sudah lebih baik. Apa dokter sudah memeriksamu? Tanya Mirza lagi. Baru saja sejam yang lalu kak. Sebentar, Mirza berdiri mengunci pintu kamar ruangan Nisa kembali menghampiri istrinya. Mengambil handuk kecil menyiapkan air yang sudah ditaruh sedikit mandian, yang sudah dia siapkan selama Nisa berada di rumah sakit. Mirza membantu istrinya duduk mulai mengelap tubuh istrinya menggunakan handuk kecil dengan teliti. Kak. Jawab Mirza masih sibuk membersihkan tubuh istrinya. Aku sudah lelah berada di rumah sakit kak, apa aku belum bisa pulang? Aku mulai mual mencium aroma rumah sakit ini. Sudah 1 bulan aku dirawat di sini kak, kata Nisa sedikit memegang lehernya yang terasa mual karena aroma rumah sakit. Mirza tidak menjawab istrinya, mengambil pakaian rumah sakit dan mengganti baju istrinya yang tadi. Apa kau sudah makan sayang? Tanya Mirza menyisir rambut panjang sang istri. Nisa cemberut tidak menjawab suaminya, dia kesal karena Mirza mengabaikan pertanyaannya. Mirza melihat wajah cemberut istrinya. Baiklah, beberapa hari lagi setelah perban bekas operasi ini dibuka, kita akan pulang ke rumah, jawab Mirza yang tahu jika istrinya ngambek. Nisa langsung tersenyum senang, makasih kak, Nisa membalikkan tubuhnya dan memeluk suaminya. Beberapa jari berlalu perban di wajah Nisa sudah dibuka, mengejutkan ternyata operasi yang dilakukan oleh Nisa beberapa hari yang lalu sangat sukses dan berhasil menghilangkan sebahagian besar dari bekas luka di wajah Nisa, hanya tinggal sedikit saja lagi yang tersisa di wajah cantiknya, tapi Nisa bersyukur karena wajahnya sudah terlihat baik-baik saja. Nisa sudah bisa bergerak seperti biasanya dia merasa jika tubuhnya sudah sangat membaik. Mirza dan mamanya menjaga Nisa dengan sebaik mungkin. Nisa mengganti pakaiannya menggunakan gamis dan cadar seperti biasanya, tentu saja dibantu oleh suaminya yang selalu setia berada di sisinya. Nisa hanya membiarkan sikap suaminya yang menurutnya terlalu berlebihan, jikapun dia menegur suaminya pasti yang dia dapatkan hanya tatapan tajam dari suaminya. Mirza menggandeng istrinya keluar dari rumah sakit dengan hati-hati yang membuat Nisa menggeleng. Aku sudah seperti puding saja, yang bergoyang sedikit ditakutkan akan hancur, Nisa hanya bisa membatin melihat tingkah suaminya. Kak, apa tidak apa-apa kakak tidak pernah bekerja? Tanya Nisa pada suaminya yang tidak pernah bekerja selama dia masuk rumah sakit, karena Mirza terus menjaganya bergantian dengan mamanya. Tidak? Apa kau sudah bosan melihat wajah tampan suamimu ini? Jawab Mirza dengan pedenya. Nisa tersenyum mendengar ucapan suaminya yang terlalu percaya diri, walaupun itu kenyataannya. Tidak lama Nisa menyerjit, karena jalanan yang mereka lewati bukan mengarah ke kontrakan atau mansion ayah mertuanya. Kita mau kemana kak? Tanya Nisa melihat ke arah suaminya dengan wajah penasaran. Pulang sayang, jawab Mirza melingkarkan tangannya di perut rata istrinya. Tapi ini bukan jalan menuju mansion atau kontrakan kak, tanya Nisa. Mirza hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya, dia tidak berniat lagi untuk menjawabnya. Tiba-tiba Nisa merasa mual, ada apa sayang? Kau baik-baik saja, tanya Mirza khawatir. Nisa menggeleng, aku baik-baik saja kak. Mungkin asam lambungku kambuh lagi. Aku lu merasa sangat mual, jawab Nisa. Mirza dan Nisa sudah tiba di sebuah villa dengan gerbang yang menjulang tinggi dan halaman villa yang sangat luas dihiasi taman bunga kolam renang, juga memiliki kolam ikan dengan batu-batu kecil terlihat simple tapi sangat elegan. Wah, indah. Gumam Nisa takjub melihat villa serta halamannya yang membuatnya merasa seperti berada di dunia dongeng. Villa itu berlipat lebih megah dengan gaya modern, dibanding villa lama Mirza. Kau menyukainya sayang? Tanya Mirza. Iya, tapi, kenapa kita kemari?
Dan ini villa siapa? Tanya Nisa mengalihkan pandangannya melihat wajah suaminya yang menatapnya. Ini villa milikmu sayang. Aku membelikan villa ini untukmu, jawab Mirza mengeluarkan surat villa itu yang mengatasnamakan istrinya. Nisa melihat surat rumah tersebut. Dan benar ada namanya di sana. Nisa kembali menatap suaminya, ini terlalu berlebihan, kata Nisa tidak menyangka jika suaminya membeli rumah dan mengatasnamakan untuknya. Biasa saja sayang, aku masih memiliki kejutan lagi untukmu. Ayo kita turun, Mirza menggandeng istrinya turun dari mobil menuju ke garasi. Di sana ada sebuah mobil mewah berwarna putih yang sudah dihias indah. Nisa melihat suaminya tidak mengerti maksudnya. Mirza mengeluarkan kunci mobil mewah di hadapannya dan memberikannya pada istrinya. Kau bisa menyetirkan sayang. Jadi aku membelikan mobil ini untukmu, kata Mirza memberikan istrinya sebuah kunci mobil. Nisa berkaca-kaca melihat suaminya. Bukan karena pemberian suaminya tapi dia sangat terharu dengan semua yang suaminya lakukan untuknya. Nisa memeluk suaminya dengan haru menjatuhkan air matanya. Mirza tersenyum membalas pelukan istrinya. Terima kasih untuk semua yang kakak berikan padaku. Aku sangat bersyukur. Ini terlalu berlebihan kak. Nisa melepas pelukannya pada suaminya. Yang aku inginkan itu kakak selalu bisa jadi imam buat aku dan anak-anak kita nanti, kata Nisa yang memang tidak terlalu tergiur dengan yang namanya harta. Dia hanya ingin jika suaminya selalu ada bersamanya di sisinya, menjadi imam yang baik dan selalu mencinta semua kekurangan maupun kelebihannya. Mirza mengulum senyuman di wajahnya, dia sangat tahu istrinya itu tidak tergiur yang namanya harta, tapi apa salahnya jika dia ingin memberikan hadiah buat istri tercintanya. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam sayang. Ajak Mirza memeluk pinggang istrinya, dia sudah seperti lem yang terus lengket pada Nisa. Nisa mengangguk. Mereka keluar dari garasi masuk ke dalam villa, lagi-lagi Nisa takjub melihat isi villa yang ditata dengan sangat rapi. Bola mata Nisa terhenti di sebuah foto yang bergantungan dengan ukuran yang lumayan besar. Nisa tertegun melihat foto itu. Foto pernikahan mereka berdua beberapa bulan yang lalu. Di mana kakak mengambil foto pernikahan kita ini kak? Tanya Nisa masih fokus melihat foto pernikahan mereka. Dari mama. Mama ada menyimpan foto pernikahan ini sayang. Wajah kakak dalam foto itu sangat buruk, kata Nisa menertawai wajah datar suaminya, secara kan wajahnya juga tidak terlihat karena dia menggunakan cadar. Mirza ikut tertawa bersama istrinya yang melihat wajah datar di foto pernikahan mereka. Tapi tetap tampan kok, tambah Nisa melirik suaminya. Aku memang sudah tampan dari lahir sayang, puji Mirza menimpali sang istri. Terlalu percaya diri, gumam Nisa. Itu harus, jawab Mirza yang masih mendengar Nisa. Ayo kita ke kamar sayang, Nisa mengangguk. Mereka berdua mulai melangkah naik ke lantai atas. Nisa terus mengedarkan pandangannya melihat setiap sudut villa itu yang sangat memanjakan bola matanya. Suaminya memang menyulap rumah itu sesuai seleranya, dia juga tidak tahu dari mana suaminya tahu seleranya. Ceklek. Nisa dan Mirza masuk ke dalam kamar. Nisa menghentikan langkah kakinya melihat kamar yang sangat mewah dengan beberapa foto-foto miliknya yang sedang dalam keadaan tidur tidak menggunakan cadar.